Recording in progress. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gevi Razira Sofa dengan NPM 221506127 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas sistem basis data penjelasan modul ketujuh. Jadi di modul ketujuh ini ada dua PDF. Yang pertama ini ada menjelaskan tentang arts atau busur, di mana ini adalah tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya ada, nah ini, what is a constraint? Jadi apa itu kendala? Yang pertama, setiap bisnis mempunyai batasan mengenai nilai atribut dan hubungan mana yang diperbolehkan. Yang kedua, pembatasan ini disebut dengan constraints atau kendala. Mereka memungkinkan merujuk pada satu atribut atau suatu entitas atau pada hubungan antar entitas. Kita telah mengetahui beberapa macam kendala, misalnya setiap karyawan harus bekerja di satu departemen saja. Selanjutnya, dalam pelajaran kali ini kita akan melihat jenis-jenis kendala lainnya atau batasan OR eksklusif. Eksklusif or relationship. Eksklusif atau relations atau hubungan. Yang pertama, hubungan yang saling eksklusif terkadang ada antar entitas dan juga dikenal sebagai eksklusif or relationship. Eksklusif atau hubungan. Selanjutnya, relasi eksklusif atau hubungan adalah relasi antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain yang mana hanya satu dari relasi tersebut yang dapat ada pada satu waktu. Dalam ERD, kami memodelkan hubungan jenis ini dengan arch atau kendal itu sendiri, dengan busur. Misalnya ini ada contoh, ini acara pelatihan dapat diselenggarakan oleh in-house trainer atau perusahaan pelatihan eksternal. Di sini ada training event di mana isinya ada ID, date, ada nama. Selanjutnya pada pelatihan in-house trainer atau pelatihan di rumah ada ID, first name, and last name. Selanjutnya ada training company atau perusahaan pelatihan di mana ada ID. ID-nya itu nama, alamat, khusus specialty sama contact name. Di sini setiap acara pelatihan harus diselenggarakan oleh satu tim dan hanya satu pelatihan in-house trainer atau satu dan hanya satu training company. Jadi ini di sini ada tandanya ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh lain, di mana yang pertama billboard adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film, produk, atau pengumuman publik. Yang kedua, ini mungkin berisi iklan tentang salah satu hal tersebut dalam satu waktu. Ini bisa dilihat di PRD-nya, billboard atau papan iklan. Hashtagnya number, ada size dan location. Kemudian di movie ada judulnya dan opening date-nya.
Selanjutnya ada produk advertisement namanya, dan selanjutnya ada public announcement, ada message. Nah, setiap feature memiliki karakteristik atau atributnya sendiri. Dan busur ARS ini memberitahu membaca bahwa hanya dalam satu fitur atau fitur ini akan memiliki hubungan dengan setiap contoh billboard billboard ini. Jadi di setiap fitur ini akan berhubungan dengan billboard ini. Selanjutnya, mewakili hubungan atau eksklusif di ERD. Arch atau busur adalah cara untuk mewakili hubungan yang saling eksklusif dalam ERD. Selanjutnya, busur ini mewakili hubungan eksklusif relationship dari masing-masing keanggotaan harus dipegang oleh salah satu perusahaan atau company atau harus dipegang salah satu customer atau pelanggan, tapi tidak boleh keduanya. Ini RD-nya. Di member ini ada ID, start date, expiration date, dan termination. Ada company, ada ID, name, contact name, dan di customer ada ID, first name, and last name. Semuanya terhubung ke membership ini. Nah, di sini ada mewakili hubungan atau eksklusif relationship di ERD. Sebuah busur atau arch direpresentasikan pada ERD sebagai garis padat dengan ujung melengkung. Nah, ini jadi busur tuh yang ini. Nih, garis padat dan melengkung. Selanjutnya, sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan yang merupakan dari tersebut. Nah, ini jadi hubungannya tuh ini yang ada di bulat ini. Arch atau busur. Sebuah art selalu dimiliki oleh satu entitas. Arts dapat mencakup lebih dari dua relasi. Tidak semua relasi atau entitas perlu disetarakan oleh arch atau busur. Suatu entitas mungkin memiliki beberapa busur, dan sebuah busur harus selalu terdiri dari hubungan-hubungan dengan pilihan yang sama. Nah, jadi selanjutnya adalah eh, sebuah hubungan dalam satu busur harus bersifat wajib atau semua harus bersifat opsional. Nah, hubungan dalam suatu busur mungkin memiliki kardinalitas yang berbeda meskipun ini jarang terjadi. Di sini ada arts atau busur, supertypes, and subtypes. Arts and arts dan super atau supertype keduanya memodelkan eksklusivitas timbal balik. Dan situasi tertentu paling baik dimodelkan sebagai busur dan situasi lainnya sebagai supertype dan subtypes. Ini contoh yang pertama, rekening gereja, eh, rekening akun, ngecek rekening akun dan menyimpan akun adalah merupakan jenis dari akun. Eh, rek- Sini ada akun, tanggal dibukanya, ada balance, ada data close, checking akun, ada ever thought limit, ada savings account, ada interest rate. Selanjutnya di sini ada
Jadi yang tadi itu harus dimodelkan sebagai supertype dan subtypes. Di sini akun, ID, date open, balance, data close, ada checking, overdraft limit, savings, ada interest rate, dan other yang lainnya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Sebuah acara dapat diadakan di rumah pribadi atau ruang umum. Jika entitas yang berelasi melalui busur serupa, mungkin ada alasan untuk membuat super atau subtype tanpa busur. Nah, langsung aja ada terminologi. Jadi, istilah-istilah yang digunakan pada pelajaran ini adalah arch atau busur, ada constraint atau kendala, exclusive or relationship, jadi hubungan atau eksklusif, dan mutually exclusive relationship atau hubungan yang saling eksklusif. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi di pelajaran kali ini seharusnya mempelajari tentang definisi istilah kendala yang diterapkan